kawan dalam perubahan untuk selalu mengingatkan tantangan di masa depan. Perjalanan harian Kompas sebagai media informasi tidak serta-merta berjalan mulus. Tercatat sudah 2 kali Kompas dilarang terbit akibat gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, harian Kompas melakukan terobosan terbaru untuk memenuhi kebutuhan di era digital dengan meluncurkan kompas.id, sebuah aplikasi dan situs premium harian Kompas berbasis langganan yang menyajikan informasi berkualitas dengan format digital yang dapat diakses kapan saja di mana saja. Pesona harian Kompas masih bersinar sampai sekarang. Penghargaan tingkat nasional sampai internasional berhasil diraih berkat dukungan, apresiasi, serta kepercayaan yang diberikan pembaca setia harian Kompas. Bersama semangat amanat hati nurani rakyat, harian Kompas dengan setia mewujudkan jurnalisme berkedalaman selama 56 tahun lewat produk jurnalistik yang mengutamakan substansi dan kontribusi. Cari sumber berita yang bisa diandalkan? Coba kompas.id. Sajian berita digital terpercaya dengan beragam fitur menarik. Ada fitur e-paper yang bisa diakses hingga 30 edisi sebelumnya. Ada juga fitur text-to-speech supaya kamu bisa tahu berita terkini tanpa harus melihat layar ponsel. Siswa di Tegal terpapar COVID-19, guru dan teman sekelas dites usap. Tegal, Kompas, Madrasah Aliyah Negeri. Mau baca berita hanya yang kamu butuhkan? Langsung pilih topik yang kamu mau dengan fitur pilihanku. Segala kebutuhan informasimu ada di kompas.id. Selamat malam sahabat Kompas semuanya, selamat datang di Kompas Editor Talks. Kali ini sudah memasuki episode ke-7. Nah, berbeda dengan Kompas Editor Talks sebelumnya yang biasa diadakan sore, kali ini diadakan malam. Dan juga untuk pertama kalinya kita akan membahas tema politik. Jadi kita baru pertama kali ini ya membahas tema politik. Nah, pada Kompas Editor Talks episode 7 ini kita memiliki judul cerita Prabowo tentang Jenderal Orde Baru dan emak-emak. Prabowo Subianto seperti yang kita ketahui adalah tokoh di dunia militer dan juga di dunia politik. Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra
dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah buku berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Nah, menariknya di dalam buku itu Prabowo bercerita banyak tentang sejumlah jenderal, secara khusus jenderal-jenderal yang berkuasa pada waktu Orde Baru, dari mulai Soeharto, dia adalah mertua Prabowo, kemudian LB Murdani dan sejumlah jenderal lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengundang rekan saya Etna Caroline Paticina. Dia adalah wartawan politik pertahanan dan keamanan harian Kompas yang juga alumnus S. Rajaratnam School of International Studies, sebuah lembaga yang bernaung di bawah Nanyang Technological University. Nah, tanpa berpanjang-panjang, saya ingin menyapa Etna. Selamat malam, Etna. Selamat malam, sahabat Kompas. Selamat malam, Mas Marioto. Sehat kan? Sehat. Saya malah Etna yang nanya kesehatan saya nih. Harusnya saya dulu nanya ke Etna. Oke. Etna ini banyak berkecimpung di isu-isu militer, jadi dia tahu banyak tentang dunia militer. Ya, terakhir kalau audien Kompas ya, teman-teman sahabat Kompas baca juga soal atau lihat di YouTube tentang Nanggala waktu itu ya, yang sangat ramai karena Etna cukup dekat dengan perwira di kapal selam itu. Nah, terkait dengan tema malam ini, saya ingin langsung bertanya kepada Etna. Etna, siapa sebenarnya sosok Prabowo itu di mata kamu atau sejauh kamu tahu? Kalau menurut saya yang rakyat jelata ini ya, Pak Prabowo itu ya bagian dari elit Indonesia. Jauh lah dari saya yang jelata ini ya, sekali lagi ya. Jadi selain pengetahuan umum kita ya, maksudnya waktu Pak Prabowo itu dan Jen Kopassus, saya tuh kalau nggak salah masih sekolah SD atau SMP. Pokoknya buat saya dia tuh seperti pangerannya Orde Baru gitu. Waktu itu ganteng, kemudian kaya, kemudian berkuasa waktu itu, terutama waktu jadi danjen ya. Kemudian baby face dan menantu Soeharto, dan Soeharto waktu itu sangat-sangat berkuasa dengan cara apapun yang dia inginkan, dan Prabowo adalah bagian dari konstruksi yang sangat elit dan berkuasa itu gitu ya. Ketika saya baca bukunya nih, saya tunjukin bukunya ya. Bukunya tuh bagus banget, tapi berat banget dan mahal banget gitu. Ini bukunya ini bukunya berat banget asli. Nah, terus di bukunya itu juga membuktikan betapa elitnya Pak Prabowo. Jadi di buku itu saya baca bahwa kakek Pak Prabowo itu Pak Margono itu sekretarisnya Bung Hatta. Kemudian pada usia kalau nggak salah 6 tahun gitu ya, Pak Prabowo itu diajak oleh ayahnya untuk ketemu Bung Karno di istana gitu kan. Jadi bayangkan betapa elitnya Prabowo gitu ya, dan elit tuh kalau dalam konteks kita maksudnya saya sebagai rakyat jelata melihatnya kan kaya dan berkuasa, pokoknya beyond the rich lah. Dia tinggal di awang-awang, kita tinggal di lumpur-lumpur gitu. Tapi maksud saya itu, kalau buat saya pribadi sih Pak Prabowo tuh itu kesan saya yang dominan, bahwa kemudian Pak Prabowo menjadi kandidat presiden. Ya buat saya ya itu hak politik setiap warga negara untuk mencoba untuk menjadi presiden. Dan buat saya sih dia juga sempat mengutarakan keinginannya atau idealismenya ya untuk Indonesia, dan ada beberapa idenya yang menurut saya bagus gitu kan. Terus dalam pemilu kedua memang ada hal yang kita kecewakan dari sisi elit dan masyarakat, bahwa kemudian terjadi pembelahan itu ya, yang kemudian berdasarkan golongan. Tapi ya udahlah, itu realita politik yang
berat kalau dibicarakan malam ini. Cuman habis itu Pak Prabowo bergabung sama Jokowi. Secara pribadi saya sih agak kecewa ya, karena menurut saya Indonesia tuh butuh oposisi gitu. Tapi ya udahlah, ini kan ya seperti tadi, saya tuh cuma jelata, sementara ini adalah bagaimana elit-elit itu berkonsolidasi dan terjadi tawar menawar di antara mereka. Ya udah, gitu aja sih. Ya. Nah, kita langsung masuk ke yang ada di buku itu dan menjadi bahasan beberapa kalangan. Dia menyoroti mertuanya sendiri, Soeharto. Apa yang menarik dari cerita Prabowo tentang mertuanya ini? Ya, menariknya sih menurut saya Prabowo sesuai dengan karakter yang saya tahu ya dia jujur aja seadanya gitu loh, tanpa ada keinginan untuk dia kelihatan hebat bahwa dia makan malam bersama Presiden Soeharto dan Putin gitu ya. Ya emang itu ya kehidupan dia seperti itu, dia cerita ya lempeng aja gitu loh, itu daily life-nya dia gitu kan, yang buat kita jauh banget. Nah, itu buat saya yang menarik dalam cerita Pak Prabowo tentang Presiden Soeharto adalah dia bercerita dari dalam gitu ya. Kita selalu melihat Soeharto tuh dari luar sebagai, terutama angkatan saya ya, maksudnya sosok yang mengerikan dan lain sebagainya. Tapi Pak Prabowo tuh melihat dari dalam gitu, dan menurut saya ini adalah cerita yang jarang gitu ya. Nggak banyak orang kan bisa makan malam dengan semeja dengan Pak Harto dan Putin, kemudian cerita apa yang terjadi di percakapan di meja makan itu kan itu tuh itu jarang banget gitu kan. Dan Pak Prabowo bercerita ya sebagai personal aja, nggak ada intensi yang ingin membagus-baguskan atau menjelek-jelekan sih, sama sekali enggak ya. Maksud saya ya memang dia punya karakter, dia nggak akan ngomong yang sangat jelek lah tentang orang, apalagi ini kan biar bagaimanapun mertuanya ya. Tapi ada sisi-sisi Pak Harto yang personal yang selama ini saya nggak tahu dan cukup unik. Misalnya ternyata saya baru tahu di Cendana itu toiletnya tuh nggak ada di dalam kamar gitu ya. Jadi kan harus keluar dulu, dan ruang kerjanya Pak Harto itu kecil gitu. Terus Pak Harto tuh kalau kerja itu bisa orangnya disiplin gitu loh, terjadwal. Jadi buat saya sih tadinya nggak tahu gitu loh sisi-sisi yang personal seperti ini gitu ya tentang Pak Harto. Dan bagaimana di kepala saya tuh kan sebagai anak Jakarta di era Orde Baru, buat kita tuh Pak Harto dan Putin tuh ngeri banget ya. Tapi ya mereka ya sebagai suami istri biasa, ketika percakapan di meja makan itu ya sebagaimana suami istri. Saya juga sebagai istri kan juga tahu kan gimana kita ada lah istri bandel-bandelnya dikit berusaha mempengaruhi keputusan suami gitu ya. Dan itu tuh terjadi, dan Pak Prabowo tuh sebagai saksi yang ada di situ. Jadi menurut saya sih saya sih nggak menilai ini baik atau buruk, hitam atau putih, tapi buat saya ini cerita yang menarik gitu bahwa diceritakan dari dalam. Tapi terus terang aja sebenarnya kita mengharapkan Pak Prabowo untuk nulis buku yang lebih komprehensif lah tentang misalnya apa yang terjadi tahun 98. Di buku ini tuh secara sedikit nyenggol-nyenggol gitu loh. Misalnya hubungan Prabowo dengan HF Darsono misalnya, atau orang-orang petisi 50 lah gitu kan. Nah itu di buku ini dia cerita, ya gimana saya nggak temenan atau nggak ke rumahnya Pak Kemal Idris atau Pak HF Darsono gitu kan, karena itu adalah temen dari orang tua saya gitu loh. Dan personally Pak Prabowo tuh menyegani sosok-sosok ini. Dan lucunya dia cerita, misalnya saya ke rumahnya Pak Nasution gitu ya, dari Cendana kan dekat ya kan, saya baru nyadar ya Cendana ke Teguh Umar, rumahnya Pak Nasution tuh memang dekat, jadi ya dia jalan kaki aja berkunjung. Dan ketika dia tuh berkunjung ke orang-orang petisi 50 yang teman-teman ayahnya itu kemudian wajar dong, maksudnya dalam konteks hari itu, bahwa kemudian keluarga Cendana itu komplain gitu kan. Nah di dalam buku itu ditulis kalimatnya tuh, kalau saya lupa tapi persisnya, ini juga yang membuat banyak spekulasi bahwa saya itu meninggalkan Soeharto tahun 98
Nah ini kan pertanyaan besar yang sampai sekarang tuh kita nggak tahu ya. Sebenarnya Prabowo itu posisinya waktu 98 itu terhadap Soeharto tuh gimana ya kan? Karena di satu sisi pasti Prabowo punya kepentingan dong. Kalau Soeharto terus berkuasa kayak saya bilang tadi, dia lah sebagai pangeran putra mahkota ya kan. Tapi waktu itu masyarakat udah kayak seperti itu. Nah posisinya Pak Prabowo gimana ya kan? Sampai kemudian terjadi segala macam isu atau rumor, nah itu kita nggak pernah tahu. Dan di buku itu tuh cuma set gitu loh, disentuh sedikit habis itu udah nggak ada lagi. Nah itu sebenarnya jadi ada penasarannya juga gitu sih. Ya, itu menurut Etna apa ya? Apakah lebih sekedar ewo pakewo atau apa ya? Atau ya sebetulnya dia sudah mulai mengeluarkan sign tertentu bahwa ya tadi termasuk dia ketemu dengan anggota petisi 50 ya gitu. Dugaan Etna apa tuh ketika yang sebetulnya selama ini nggak terungkap ya, tapi mulai dibuka gitu. Tapi juga di sisi yang lain kan bisa dirasakan bahwa itu juga belum semua terungkap gitu. Itu sebetulnya apa suasana batin dari Prabowo? Saya terus terang nggak tahu ya, karena pengenalnya saya ke Pak Prabowo, dia tuh punya filosofi Jawa yang apa tuh mikul dur mendem jeruk, mikul dur mendem jeruk. Ya, itu artinya apa? Artinya apa Mas Martuk? Saya kan bukan orang Jawa, jadi kira-kira artinya apa tuh? Ya jangan mengadu-adu lah sesuatu yang tidak baik gitu, seperti itu. Jadi saja yang baik-baik gitu ya. Nah, dia punya, menurut saya dia punya sifat yang seperti itu ya. Jadi saya sih nggak akan berani berharap bahwa Pak Prabowo akan menceritakan yang jelek-jelek tentang Presiden Soeharto ya, karena itu emang apa sih namanya etikanya dia tuh nggak seperti itu. Tapi di satu sisi dia adalah orang yang cenderung jujur juga, jadi kayaknya ini adalah jalan tengah yang dia sedikit cerita tapi Belum semuanya gitu ya. semuanya atau nggak vulgar lah. Tapi kalau kita mengerti, contoh nih, ini contoh, saya pernah di ketemu Pak Agung Gumelar itu tahun 2014 sebelum pemilu presiden ya kan. Waktu itu saya ditugaskan kantor untuk dalam tanda kutip menginvestigasi lah sebenarnya Pak Prabowo ini orangnya gimana gitu. Jadi saya ketemu beberapa seniornya, Pak Agung Gumelar, Pak Kiki Sanakri, Pak Luhut gitu ya. Kemudian bertanya, Pak Prabowo gimana sih orangnya gitu ya. Kemudian mereka cerita lah, yang sorry banget saya nggak bisa cerita di sini karena yang penting-penting itu semuanya off the record. Jadi ini etika saya nggak bisa cerita. Tapi saya mau cerita satu tentang Pak Agung. Jadi Pak Agung itu cerita tentang konfliknya dengan Pak Prabowo di zaman-zaman tertentu lah, waktu Orde Baru gitu ya. Nah, jadi saya dapat versinya Pak Agung lengkap dengan perjanjian, nggak boleh direkam, nggak boleh diceritakan ulang, nggak boleh ditulis gitu ya. Tapi saya ngerti, kenapa Pak Agung itu begini gitu kan. Nah, di dalam bukunya Pak Prabowo ini, Pak Prabowo nggak cerita, tapi Pak Prabowo tuh nulis bahwa saya mengakui bahwa ada masalah-masalah komunikasi yang pernah terjadi dengan Pak Agung gitu kan. Itu dan kalau kita baca kalimatnya, kesan yang saya dapat itu Pak Prabowo tuh kayak nyesel gitu ya. Jadi kayak sorry gitu ya, kayak dia itu pernyataan dia nyesel gitu. Nah ini interpretasi saya pribadi, tapi di buku itu ada di bab khusus tentang Pak Agung ditulis. Jadi dia cerita Pak Agung tuh kekuatan ini, terus dia tulis sayangnya nggak pakai sayangnya, sorry. Jadi dia bilang cuma di masa lalu saya punya beberapa masalah komunikasi dengan Pak Agung yang menimbulkan kesalahpahaman. Nah itu tuh benar, itu match dengan ceritanya Pak Agung ke saya gitu kan, yang saya nggak bisa cerita. Kemudian yang kedua, urusan misalnya chemistry Pak Prabowo dengan Pak Luhut. Sekarang sih mereka temenan ya, karena mereka juga itu emang hubungannya saya terus saya nggak ngerti kayak cinta dan benci tuh entah gimana, karena mereka pernah punya bisnis bareng ya kan. Terus itu Pak Prabowo
Prabowo pernah cerita sendiri ke saya, tapi udah lama gitu ya. Terus sekarang mereka juga bekerja sama. Cuma kalau waktu kompetisi Pilpres tuh Pak Luhut kan kayak keras banget. Nah di buku itu juga diceritain, kalimatnya tuh kira-kira gini, saya dan Pak Luhut itu sama-sama alpha male gitu kan. Jadi kita sama-sama keras sehingga berapa kali lah kita terjadi percikan-percikan. Jadi ya emang begitu gitu ya. Tapi kan dia nggak ngomong kemudian, oh waktu itu saya berantem di sini enggak. Waktu kalau cerita Pak Luhut ke saya sih jauh lebih lengkap dan vulgar ya. Tapi kan ya sekali lagi itu off the record gitu loh, nggak boleh diceritain. Ya. Buat sahabat Kompas, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis di kolom Q&A, nanti akan saya sampaikan ke Pak Etna dan juga dijawab. Nah, tadi Etna sudah cerita banyak soal komunikasi Prabowo dengan Agung Gumelar dan juga dengan Luhut Panjaitan. Nah, salah satu yang menarik figur lain dalam kaitannya di buku itu adalah Jenderal Benny Murdani gitu. Nah, apa yang baru dari pengkisahan Prabowo tentang Jenderal Benny itu? Kalau yang baru ya, yang ini baru menurut saya ya, mungkin ada referensi lain yang saya kurang tahu, tapi yang baru menurut saya itu tentang proses Pak Benny jadi Panglima ABRI ya. Jadi di buku itu tuh diceritain bahwa waktu itu Pangap Pak M. Yusuf itu mengajukan nama 3 orang. Nah, jadi dalam hierarki TNI 3 orang ini kan Pangko Wilhan, ya kan, Panglima Komando Wilayah Pertahanan. Jadi mereka Indonesia dibagi 3 lah, masing-masing mereka. Jadi secara logika organisasi mereka nih yang paling on the track gitu ya untuk menjadi Panglima ABRI gitu. Sama kayak sekarang tuh yang bisa jadi Panglima adalah yang Kepala Staf gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika Pak M. Yusuf itu mengajukan 3 nama itu, Pak Prabowo tuh Pak Soeharto tuh bilang Benny di mana gitu ya. Nah di buku itu Pak Prabowo tuh nulis bahwa itu caranya Soeharto aja untuk cara-cara Jawa lah untuk menunjukkan gue maunya ini gitu ya. Karena nggak mungkin Soeharto nggak tahu Benny Murdani itu ada di mana. Nah saya tadi agak lupa bilangnya. Jadi salah satu pentingnya buku ini itu adalah cerita dari dalam tentang bagaimana TNI dan politik. Jadi kalau kita baca berbagai referensi lain itu ada fase-fase. Jadi menarik ketika bukunya Pak Prabowo ini dimulai dengan Kemal Idris gitu ya. Kemal Idris yang kemudian jadi petisi 50 kan. Jadi saya tuh juga mau nanya, kalau misalnya ketemu Pak Prabowo, saya mau nanya, kenapa mulai dari Kemal Idris dan H.F. Darsono, which is itu sosok-sosok militer yang kemudian akhirnya bertentangan dengan Orde Baru. Dengan Soeharto. Nah, kalau kita baca dari referensi-referensi yang ada, misalnya kayak Soeharto and his Generals atau Markus Mitzner, atau ada juga Leonard Sebastian tuh dosen saya nulis tentang tentara dan politik pada masa itu ya. Jadi berbeda ketika tentara ABRI itu masih angkatan 45. Jadi yang menarik, kita kan melihat buku ini dengan sebutan Jenderal Orba ya kan. Tapi kalau Prabowo dia nulisnya bukan Jenderal Orba, dia nulisnya Jenderal Angkatan 45. Jadi kalau dalam buku itu tuh nggak ada istilah Jenderal Orba, itu istilah kita aja. Tapi dia bilang tentara-tentara Angkatan 45. Nah, kalau kita lihat dari referensi-referensi yang ada, ketika Soeharto itu mulai berkuasa, itu kan masih teman-teman seangkatan ya kan, sesama Angkatan 45. Jadi mereka berjuang bersama, kemudian saling tahu lah, oh si orang ini jagonya ini, si ini jago ini. Jadi waktu itu Soeharto tuh belum menguasai ABRI 100%. Mereka tuh lebih ke partnership, kemudian ada saling menguntungkan. Tapi kemudian lama-lama ketika angkatan 45 ini udah pada mulai pensiun, juga Soeharto udah pensiun, dia udah nggak aktif lagi. Nah, itu tuh juniornya. Nah, pada saat itu
bisa dikatakan Soeharto itu menguasai ABRI dan menjadikannya alat politik Soeharto. Yang kemudian belakangan ABRI pun sebenarnya komplain karena mereka mulai ngelihat bahwa Soeharto ini menggunakan ABRI ini untuk kepentingan pribadinya. Nah, yang menarik salah satu bukunya Pak Salim Said itu menulis tentang Beni. Jadi kenapa Beni itu loyal banget sama Soeharto, ya kan? Di awal, ketika Soeharto tuh banyak menggunakan intelijen untuk menguasai masyarakat, untuk mengungkung kita lah istilahnya, ya kan? Nah, karena Beni itu melihat Soeharto ini sebagai personifikasi Indonesia. Jadi kenapa dia melindungi Soeharto? Karena di kepalanya dia tuh melindungi negara gitu loh. Soeharto adalah personifikasi dari negara gitu kan. Tapi ketika Soeharto kemudian udah mulai menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, di mana anak-anaknya kemudian main secara ekonomi, ya kan. Salah satu yang menarik tuh contohnya tuh misalnya Bank Duta. Itu sebenarnya pada saat itu Soeharto tuh udah agak berpisah dengan ABRI gitu kan, walaupun ABRI masih dipakai lah ya, tapi sebenarnya udah agak berpisah. Titik yang paling kuat, yang paling kelihatan mereka berpisah ini ketika Beni dicopot. Nah itu tuh udah berjarak tuh sebenarnya. Waktu itu ABRI tuh udah mulai, wah ini nggak benar nih gitu kan, dan waktu itu bisnisnya Soeharto tuh udah mulai diambil alih dari tentara, terus dikasih ke anak-anaknya dan kroni-kroninya. Nah di situ tuh sebenarnya udah mulai ini, makanya ketika 98 cepet kan ABRI berbalik kan, ya selain mereka juga ada unsur oportunisnya ya, tapi kalau kita lihat sejarahnya itu sebenarnya udah lama. Makanya sempat ada dokumen sekolah yang mengkomplain gitu loh tentang pelaksanaan dui fungsi ABRI itu udah nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Nah ada fakta menarik bahwa ketika Soeharto masih awal-awal berkuasa itu tahun 70-an, itu tuh jumlah kepala daerah yang berasal dari TNI itu bisa 80%. Tapi ketika udah tahun 80-an 90-an itu udah turun jadi 40%. Nah, coba kita bayangkan ketika orang itu mau daftar tentara tahun 70, cita-citanya bisa dua kan? Entah dia emang pengen jadi tentara profesional atau dia pengen jadi gubernur. Ya kan, kita kan nggak tahu isi kepala orang, tapi situasinya tuh kayak gitu. Tapi kemudian bergeser. Nah, ketika kemudian terjadi perpecahan dan tanda kutip ya antara Soeharto dan ABRI ditandai dengan Beni itu dicopot. Nah Prabowo itu kan masih ada sama Soeharto, ya kan? Nah jadi ya itu bisa dikatakan ya titik temu antara Soeharto dan ABRI waktu itu. Dan waktu itu kan kita lihat kan tentara-tentara yang diangkat jadi kepala staf itu kan keluarga, ya kan? Pak Wismoyo, Aris Munandar misalnya, atau ajudan, pernah jadi ajudan, misalnya Pak Wiranto gitu kan. Jadi waktu itu emang udah dalam tanda kutip udah rusak sih, udah TNI itu udah ABRI itu udah nggak profesional lagi, tapi udah jadi ya udah siapa yang dekat sama Soeharto aja yang akan naik, siapa yang pernah jadi ajudan, siapa yang pernah saudara gitu kan, atau temennya temen atau sepupu, nah pokoknya itu aja. Termasuk ke Prabowo juga sih, salah satu harus diakui bahwa kenapa dia juga bisa jadi Danjen Kopassus kemudian Pangkostrat kan juga karena menantu. Karena ada satu kalimat yang menarik di buku itu kalimatnya tuh gini. Jadi jadi ini ada orang senior yang ngomong ke Prabowo, sama Prabowo ditulis. Jadi seniornya itu ngomong gini. Jadi kamu harus ya tahu ya, pangkat atau jabatan di atas kolonel itu adalah jabatan politik. Jadi ketika politik udah nggak berpihak sama kamu, ya udah nasib lu kayak gitu. Nah itu, jadi kan iya kan. Jadi ada juga misalnya tentang Pak Safri misalnya di situ ditulis bahwa Pak Safri harusnya karirnya lebih bagus, tapi karena masalah politik ya udahlah. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan nih, Etna ya, tapi saya ingin menggali lebih dalam. Pertama mungkin agak singkat nih ya. Sebetulnya di buku itu gambaran seperti apa sih sosok Pak Beni di mata Prabowo? Oh, kalau Pak Beni di mata Prabowo sih bagus ya. Maksudnya
berani ya. Salah satu contoh yang disebutkan di buku itu adalah ketika dia berani terjun di Papua, walaupun waktu itu chance tewasnya itu 50%. Jadi kalau saya nangkap dari dan nggak ada satu kalimat pun tentang bahwa saya pernah berkonflik dengan Benny gitu, enggak. Jadi di buku itu Pak Prabowo melihat Benny itu sebagai Pak Benny itu sebagai sosok tentara yang berani gitu loh, yang lapangan, yang ya tentara ya harus kayak gitu kan. Maksud saya idealisme Pak Prabowo tentang tentara di situ, di buku itu kelihatan ya. Misalnya dia bilang, saya seneng tuh sama komandan saya, siapa tuh namanya saya lupa, yang kalau malam itu ngajak anak buahnya main gaple gitu kan, malam-malam ngopi bareng. Jadi walaupun komandannya pangkatnya lebih tinggi, anak buahnya lebih rendah, tapi ada lepas dari lapangan tuh ada persaudaraan lah di antara mereka. Maksud saya itu juga yang sekarang tuh kan suka jadi kritik terhadap TNI yang sekarang kan. Ya gimana sih, masa komandan olahraga golf ya kan, olahraga tuh poli, main sepak bola, biar ada engagement gitu kan sama pasukannya gitu loh. Masa olahraga golf? Nah itu kan bagus juga gitu loh untuk TNI itu ngelihat contoh-contoh dari tentara zaman dulu, yang kalau istilah kita tentara Orba, kalau istilah Pak Prabowo tuh angkatan 45. Ya. Nah, di luar jenderal itu kan juga Prabowo bahas soal peran emak-emak lah ya, ibu-ibu gitu. Bisa diceritakan itu seperti apa gitu, dan apakah itu bagi Prabowo ada makna tertentu sehingga dia juga berusaha menggalang masa emak-emak lah ketika menjadi pemimpin politik. Ya, menurut saya sih iya banget ya. Maksud saya orang kalau ganteng kayak gitu kan dari kecil udah ganteng, dia tahu lah dirinya ganteng walaupun sok-sokan sok cool gitu ya. Tapi dia tahu salah satu daya tariknya pasti di penampilan. Nah, kalau cerita mama itu terkait dengan Ibu Tin. Jadi Ibu Tin itu di meja makan yang tadi saya cerita. Jadi Ibu Tin tiba-tiba nanya sama Pak Harto gitu ya, Pak ini nanti besok siapa yang jadi kasat gitu kan. Terus Pak Harto lagi dibahas ya gitu, full gitu kayak di meja makan. Terus Butin, ini saya menirukan aja perkiraan saya loh ya, bukan nggak tahu, tapi dari cerita Pak Prabowo, Ibu Tin udah pada Ading aja, dari kalbu dia, pada Ading aja, orangnya ganteng gitu kan, tinggi pokoknya keren gitu kan. Terus Pak Harto ngeliat ke Prabowo katanya, senyum doang. Besokannya mereka makan malam bareng lagi gitu kan. Putin nanya lagi, ya mama lah ya, kayak saya juga nanya lagi, mendesak tapi halus gitu kan. Pak, jadi siapa kasatnya gitu kan. Udahlah lagi dibahas gitu kan. Nah, udah nih, ini kayaknya weekend gitu kan, entah Jumat Sabtu gitu kan. Seninnya muncul di Kompas. Di situ ditulis di Kompas bahwa Pak Rudi nih kalau nggak salah menjadi kasat. Malamnya mereka makan malam lagi gitu kan. Putin bete sama Pak Soeharto. Dia bilang, ngomong apa Prabowo, pokoknya mereka makan bertiga lah kayak. Ini loh bapakmu nggak mau dengerin ibu ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, tapi pakai bahasa Jawa ya. Saya kan bukan orang Jawa jadi nggak ini. Nah, kemudian di situ Pak Prabowo menulis komentarnya bahwa salah satu yang dia pelajari adalah ketika jadi pemimpin itu appearance penampilan itu perlu. Terutama di kalimatnya itu kira-kira terutama untuk emak-emak gitu kan. Nah, kebetulan saya tuh kan pas Pilpres 2014 itu ikut ngeliput kampanyenya Pak Prabowo ya. Jadi ya emang dia tuh dikerubutin sama emak-emak gitu kan. Bahkan pernah sekali itu ini acara yang nggak boleh ditulis juga. Jadi waktu itu Pak Prabowo kayak ulang tahun, terus si gerombolan mama ini nih bikin party di sebuah Pujasera gitu ya, Pujasera di Jakarta Selatan. Saya nggak bisa ngomong lah, tapi ini mama yang high class, pokoknya keren lah. Dan Pak Prabowo tuh sendirian cowok di antara itu dikelilingi oleh mama, dan dia enjoy aja gitu. Jadi dia tahu ya emang itu salah satu
yang penting untuk jadi pemimpin, apalagi politik, untuk menarik konstituen gitu kan. Apalagi ya kita tahu lah siapa sih yang bisa ngalahin emak-emak ya kan. Ngototan apa segala macam. Apalagi di Indonesia tuh walaupun suka dibilang perempuan gimana, tapi di secara sosial menurut saya sebenarnya perempuan, terutama emak-emak atau perempuan yang bukan emak-emak pun tapi ngototan, itu punya posisi yang kuat di dalam komunitas gitu menurut saya loh ya gitu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya bacakan nih ya. Meskipun tadi sebetulnya sudah sebagian dijelaskan sama Etna ya. Salah satunya mungkin yang agak dekat tadi ini dari sahabat Kompas Salomo Depi ya. Berbeda dengan cerita tentang Soeharto, cerita Prabowo tentang LP Murdani tidak terlalu pribadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada persaingan militer di antara mereka? Tadi sebagian sudah disebut sama itu. Silakan ya. Emang isu soal TNI Merah dan TNI Hijau waktu itu, ABRI Merah dan ABRI Hijau tuh waktu itu sangat ini ya, maksudnya jadi folktale yang dipercaya. Dan mungkin aja saya nggak tahu, tapi yang jelas kayak saya bilang tadi, Prabowo ini kan menantu ya, jadi ketika Murdani di LP Murdani itu disingkirkan, Prabowo yang stay sama Soeharto. Jadi kita ngelihatnya seakan-akan mereka nih berseberangan. Mungkin juga mereka berseberangan, saya nggak tahu. Tapi kemudian terjadi debenisasi, ya kan, orang-orang Beni disingkirkan, dan kemudian yang tadi Soeharto menggunakan orang-orang yang berhubungan sama dia secara kekeluargaan atau hubungan dekat lainnya lah, gitu kan. Nah, pada saat ini bisa jadi ada semacam konflik lah. Ini sih menurut saya wajar. Tapi kalau pertanyaan kenapa tulisan Prabowo tentang Soeharto itu lebih personal, ya menurut saya sih itu wajar ya, karena ya mereka kayaknya hampir tiap hari makan bareng gitu kan. Kayaknya juga Prabowo kayak tinggalnya juga di daerah Cendana, emang sekomplek gitu kan. Sementara kalau sama Pak Beni itu kan jauh jaraknya, pangkatnya tuh jauh gitu loh. Pak Prabowo tuh cuman perwira biasa aja, Beni Murdani udah jadi jenderal dan udah jadi pangkat. Mereka nggak selevel untuk nongkrong bareng gitu loh. Jadi menurut saya ya Prabowo ngelihat Beni ya sebagai sosok yang jauh lah di atas dia gitu kan. Jadi ya wajar sih menurut saya, emang nggak segeng dan emang nggak dekat gitu loh. Umurnya tuh emang nggak membuat, ya tentara kan hierarkis ya, masa pangkatnya cuman letkol mau nongkrong sama jenderal ya kan, siapa lu gitu. Jadi itu sih menurut saya, karena makanya ceritanya tuh kurang personal. Ya, ini masih kaitannya dengan Pak Beni juga ya, dengan Beni Murdani ya. Nah, ada dari sahabat Kompas, Jamisten Situmorang, ini sekedar konfirmasi aja, kan ada isu Soeharto dan Beni itu renggang karena Beni sempat mengkritik. Jadi kalau saya bacakan pertanyaannya lengkapnya seperti ini. Hubungan Soeharto dengan Beni renggang karena Beni mengingatkan Soeharto agar tidak melibatkan anaknya dalam bisnis. Apakah dalam buku itu sempat dibahas soal ini? Di buku nggak dibahas sih. Di buku nggak dibahas. Nggak ada soal itu sama sekali, nggak ada. Cuma itu bisa dibaca di buku-buku lain ya. Jadi punya Pak Julius Pur tentang Beni Murdani itu kayaknya cukup menyinggung itu. Kemudian bukunya Pak Salim Said, ini bukunya. Ini juga bagus nih, menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Itu juga ada lah soal politik militer. Jadi kemungkinan sih iya ya. Cuman yang saya dengar ceritanya, selain cerita itu saya juga dengar sih. Jadi kemungkinan most likely sih ya. Tapi yang buat saya terharu itu, saya lupa ada yang cerita atau ada yang baca, itu waktu Pak Beni sakit.
Pak Benny sakit di RSPAD, kemudian Soeharto jenguk. Jadi bayangin ya, mereka yang udah pernah satu klik banget ya kan, yang udah ini, kemudian satu tuh dibuang ya kan. Tapi ketika mereka udah sama-sama tua dan mungkin mereka udah, waktu itu Pak Soeharto udah nggak jadi presiden ya, jadi dia juga udah tersingkir lah dari panggung politik, jadi bisa dikatakan dia nobody juga ya. Terus Benny sakit dan Pak Harto jenguk. Nah itu ceritanya tuh mengharukan banget. Jadi dua sahabat yang ya gimana ya, dua sahabat yang pernah berkonflik, tapi ya Pak Edian mereka juga sama-sama manusia gitu loh, dan pada akhirnya ya mereka harus sama-sama menghadapi kematian kan, dan ketika dan mereka sadar kayaknya itu, dan ketika Pak Benny sakit, Soeharto jenguk, dan jadilah drama yang pokoknya ini banget, apa sih, humanis banget lah menurut saya ya, lepas dari siapapun orangnya. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Rian Alki Permana ya. Cuma ingin mengkonfirmasi aja, apakah di dalam buku itu juga diceritakan saat Prabowo di Jordania gitu. Raja Hussein kan juga pernah mengikuti pendidikan militer yang sama di luar negeri. Ada nggak di situ kaitannya dengan semasa Prabowo di luar negeri? Ingat saya sih nggak ada ya. Punya soalnya 500 halaman lebih, berapa nih? 575 halaman. Ada sih soal pemimpin-pemimpin militer dari negara lain, tapi nggak ada kayaknya, nggak ada soal ini, soal spesifik waktu Prabowo, karena dia menceritakan tentang kepemimpinan militer ya. Jadi cerita tentang dia sendiri nggak ada kalau setahu saya ya. Maksudnya waktu saya Prabowo nulis waktu saya jadi Danjen Kopassus tuh saya kira-kira nggak ada. Jadi nggak ada tentang Prabowo tuh nggak ada. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Riko Sidabalok ya, hubungan Prabowo dan Habibie apakah ada ditulis dalam buku itu? Riko ini, sahabat Kompas ini ingin bertanya lebih detail tentang peristiwa pencopotan Prabowo sebagai Pangkostrat. Apakah sempat ada ditulis soal ini? Nggak ada. Jadi tapi ada satu yang menarik ya, yang perlu kita tanyakan juga ke Pak Prabowo. Kenapa nggak ada sosok Wiranto di situ? Di profil ditulis sebagai pemimpin militer, contoh pemimpin militer ya, karena ya biar bagaimanapun kan Pak Wiranto kan pernah jadi Panglima ABRI ketika Pak Prabowo menjadi Pati ya kan kita kan pengen tahu juga, tapi nggak ada tuh. Nah itu saya nggak tahu apakah Pak Prabowo menganggap kepemimpinan Pak Wiranto itu perlu dituliskan, ataukah mungkin banyak hal yang dia nggak suka terus nggak dituliskan. Karena kalau kita ngomong soal orang-orang politik yang berseberangan, itu Pak Hendro ditulis, Pak Agung ditulis, Pak Luhut misalnya ditulis, ya nggak seberang banget. Tapi kenapa Pak Wiranto tuh enggak gitu misalnya. Jadi padahal kalau ngomong kepemimpinan secara struktural, Pak Wiranto kan Panglima ABRI ya kan, pada saat Prabowo masih aktif. Nah itu dan yang mencopot Pak Prabowo dari Pangkostrat kan kemudian Pak Wiranto ya. Jadi ya itu, jadi buku ini sih buat saya sih bukan buku yang berambisi kemudian untuk menjelaskan politik militer pada saat itu ya atau menjelaskan hal-hal yang selama ini terselubung kemudian Prabowo tiba-tiba mengungkapkan gitu ya. Enggak, ini buku ya emang isinya ditujukan untuk Prabowo pengen menjelaskan kepemimpinan militer itu seperti apa. Bahwa kemudian di baliknya dia misalnya ada agenda politik, saya nggak tahu juga, tapi dijelaskan di buku itu nggak ada tentang kepemimpinan dia gitu ya. Tapi lebih pada menurut saya sih ya emang dia pengen nulis aja tentang kepemimpinan militer. Jadi lucu, kepemimpinan militer yang menurut Prabowo tuh
perlu diambil dari angkatan 45, yaitu itu ke lapangan, saya lupa ada 5 ke lapangan, kemudian yang saya ingat tuh lucu gitu ya. Jadi dari pemimpin militer tuh harus lucu, terus cerdas, terus apa lagi ya saya lupa. Pokoknya ada 5. Jadi itu sih sebenarnya buku itu tuh bukannya yang buku yang serius banget, enggak ya. Atau wah tiba-tiba mengungkap tabir bahwa kita pengen Pak Prabowo nulis tentang 98 dan apa yang terjadi pada saat itu. Iya, saya pernah kok ngomong ke orang dekat Pak Prabowo tuh harus nulis dong gitu kan, tentang 98 tuh apa yang terjadi sih waktu Pak Prabowo jadi Pangkostrat ya kan, waktu Pak Prabowo jadi Danjen, siapa sih yang merintahin penculikan ya kan. Terus penculikan tuh sebenarnya ada berapa kelompok sih yang menculik, karena saya punya dokumennya Komnas, penyelidikannya Komnas HAM, itu ada berbagai kelompok yang nyulik aktivis gitu kan. Jadi dan karena pemerintah udah berapa kali ganti presiden, hal itu nggak pernah masuk pengadilan, kita kan nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi harapan kita sih ya nulis dong gitu kan. Tapi ya saya sih nggak tahu ya dia mau nulis apa enggak, tapi ya buat saya sih baca buku kepemimpinan militer ini lebih pada saya sebagai wartawan pertahanan tahu gitu loh ABRI itu pada saat itu tuh gimana sih. Ini ada satu cerita yang menarik banget. Jadi Prabowo tuh tahu bahwa di situ dia tulis dari Pak Himawan Sutanto saya belajar bahwa korupsi di TNI itu paling banyak terjadi di dapur. Jadi waktu itu dia cerita, saya ke dapur, saya menemukan bahwa 1 kilogram daging itu dibagi 16 orang. Makanya kemudian dipotong tipis-tipis sampai di antara prajurit itu dikenal sebutan sebagai daging silep. Saking tipisnya kayak silep. Jadi buat saya sih itu menarik ya, karena sebagai wartawan pertahanan saya nggak tahu gitu loh tentang daging silep itu gitu kan. Saya baru tahu dari buku ini, dan buat saya itu menarik ketika ada yang menceritakan dengan ya seadanya aja gitu kan, tanpa ya dia sempat ada satu katanya sih terakhir dia bilang ironis gitu ya. Jadi lebih ke situ sih ya, hal-hal di dalam ABRI pada saat itu yang kalau kita kumpulin dikit-dikit buat peneliti kali ya, dia bisa nangkep oh nuansanya tuh kayak gini. Tapi kalau mengharapkan ini membuka berbagai tabir sih kayaknya emang ambisinya nggak ke situ sih. Ya, tapi menarik ya, kalau secara ini kita orang awam kan Prabowo itu lebih banyak bergulat dengan atau sekalian dikesankan bahwa dia itu sangat serius gitu ya. Tapi kalau di cerita ini kan hal-hal yang personal mulai keluar gitu. Bahkan saya agak kaget juga kalau tadi Edna bilang ciri tadi yang 5 itu tadi humoris, cerdas. Nah, humoris segala itu ada di situ gitu. Padahal menurut saya Pak Prabowo kan tidak mencerminkan sebagai pribadi yang humoris lah dalam berbagai hal gitu ya. Nah, Edna sendiri memandang itu selain oke lah, tadi Edna bilang bahwa ini nggak bisa kita bilang Prabowo ingin menjelaskan semuanya gitu, dan juga punya keinginan yang lebih tinggi dari itu. Nah, kalau saya lihat katakanlah di batas bahwa dia mulai menceritakan hal yang personal. Jadi sebetulnya sisi yang menarik dari buku ini, karena ada juga di sini sahabat Kompas Antariksa Jaya yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada yang baru di situ. Tapi kalau dilihat dari tadi kan yang personal kan juga mulai keluar. Jadi sebenarnya apa? Mungkin dari fakta sejarah yang baru mungkin nggak ada ya. Maksudnya ya bahwa Benny kaki tangan Soeharto kemudian berantem sama Soeharto itu kan semua orang tahu. Ini kan lebih pada cerita-cerita personal yang kemudian kalau kita coba tekun merangkainya dengan membandingkan dengan buku lain, kayak misalnya saya membandingkan dengan bukunya Pak Salim Said dan bukunya Cornell, kemudian bandingkan juga dengan bukunya Mitzner itu ya, Markus Mitzner, kemudian dengan bukunya Pak Leonard Sebastian juga. Jadi buat saya itu lebih ke situ ya. Jadi saya tahu politicizing ABRI itu waktu itu gimana sih mulainya gitu kan. Kemudian perlawanan ABRI itu seperti apa gitu ya. Jadi itu
ini menjadi salah satu aja apa sih namanya pieces potongan dalam sebuah pasal yang gede kalau buat saya ya. Jadi ini nggak menjadi sebuah lukisan baru, nggak. Dia cuma jadi satu pieces saja. Dan kalau tadi, nah saya terus nggak tahu apa motif di balik pembuatan buku ini, apakah ada motif politik atau enggak. Buat saya itu not my problem ya. Saya lebih menikmati bukunya ya sebagai buku aja. Jadi apa kalau tadi soal Prabowo tuh humoris atau enggak, dia tuh humoris sebenarnya menurut saya ya. Dia tuh tipe komandan lapangan apa sih yang dari tahun 70-an selesai akmil dia ya tugas di tim-tim gitu kan. Dan kebayang nggak sih di tengah hutan semuanya nggak ada, posisi kita tuh antara dibunuh atau nggak dibunuh, membunuh atau dibunuh ya kan. Itu kalau komandannya tegang, kebayang nggak anak buahnya stres kayak gimana. Jadi saya sepakat bahwa humor itu salah satu unsur yang penting dalam jadi komandan. Salah satu yang lucu juga diceritakan buku ini adalah tentang nyanyi. Bagaimana komandan itu harus bisa nyanyi. Mau suara lu jelek, mau lu nggak bisa, pokoknya harus nyanyi. Dan ada cerita tentang Prabowo kayak dia tuh nggak bisa nyanyi ya, tapi kemudian dia terpaksanya belajar nyanyi. Tiba-tiba dia dipaksa untuk nyanyi. Ternyata dia udah belajar. Dan tadinya orang ngecewain dia, lu kagak bakal bisa nyanyi. Ternyata, woi gitu kan. Ternyata dia bisa nyanyi, padahal dia udah latihan. Nah, balik lagi ke si humor itu. Jadi pengalaman saya waktu 2014 ya. Menurut saya sih salah satu jeleknya Prabowo itu dalam kampanye Pilpres itu dia terlalu memberi kesan eksklusif ya. Kayak tadi lagi, emang dia tuh elit gitu loh. Dia bukan kayak kita yang apa? Yang kerocol gitu, jelata gitu. Dia elit, dia tuh apa tinggalnya di Eropa gitu kan. Waktu dia ke Akmil itu dia kayak bahasa Indonesianya aja masih patah-patah. Dia tuh elit gitu. Nah, dan itu tuh nggak bisa lepas dari dia. Makanya ketika kemudian Pilpres itu keelitannya dia tuh dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya yang tegak-tegak dengan baju safari apa, itu kemudian jadi jauh gitu kan. Tapi ada satu dua momen dan terus terang aja Pak Prabowo tuh sering meremehkan wartawan. Satu, dia kayaknya nggak suka sama wartawan ya kan. Sampai sekarang pun Kemhan tuh menurut saya tuh terlalu tertutup sama media. Yang kedua, dia berapa kali tuh ngomong, lu wartawan kan miskin gitu kan. Mungkin maksudnya dia bercanda, tapi buat orang miskin ya kan, itu kan kayak saya nih ya, saya tuh ngerasa tuh wah ya gue tahu lo kaya gitu kan. Tapi apa namanya saya ngerti dia mungkin maksudnya bercanda, tapi buat saya bercanda yang kayak gitu tuh itu nggak lucu. Dan orang elit itu nggak tahu betapa sakit hatinya orang jelata kayak kita tuh dibilang lu kan miskin, lu jangan kan ke mall kayak gitu-gitu loh. Jadi itu tuh apa salah satu menurut saya kekurangan Prabowo ya. Tapi di samping itu pernah saya pengalaman sekali waktu apa sih, bukan sekali, berkali-kali waktu Pilpres 2014 itu. Kalau kita udah capek ya kan ngikutin dia apa pencitraan makan sate di pinggir jalan atau gimana, itu kalau kita udah capek, tapi saya berani tuh ngomong apa Prabowo, pak cerita lucu dong, cerita lucu gitu kan. Terus tadi ya kayak gini, cerita lucu apa ya, nonton berapa nggak lama kemudian, oh ini aja lah, terus dia cerita lucu dan memang lucu gitu loh. Maksud saya ketika kita udah capek tegang sadar itu dia cerita lucu, ya memang lucu dan pasti dia cerita lucu pasti. Belakangan saya baru ngerti, oh iya dia tuh komandan lapangan, jadi biasa mereka cerita lucu. Bahkan kalau di antara mereka sendiri setahu saya cerita lucunya emang agak jorok ya biasa lah cowok-cowok gitu kan. Jadi apa ya biasa aja gitu loh. Apa Prabowo untuk menurut saya sih orangnya sebenarnya humoris ya, cuman ya itu dia terlalu elit sih ya, jadi kayaknya jauh gitu di langit-langit. Ya, sebelum nanti kita ada yang sifatnya personal nih, ada yang masih kita nanya tentang sisi personal Prabowo ya. Ini masih ada yang pertanyaan soal lebih ke apa namanya pandangan politik Prabowo lah. Dari Nanang Trenggono, dalam buku apakah diuraikan tentang pandangan Prabowo soal rekonsiliasi sebagai agenda penting bagi bangsa ke depan? Sempat nggak ada disinggung soal itu? Ini kaitannya mungkin dengan fenomena politik terakhir ya. Secara nggak langsung iya, jadi ada apa
di bagian akhir-akhir buku itu tuh dia nulis juga sih tentang salah satu pentingnya pemimpin itu untuk untuk merangkul ya kan, untuk berpikir kepentingan yang lebih besar daripada dirinya, itu ada tapi nggak kemudian secara eksplisit mengatakan kita perlu rekonsiliasi nih untuk bangsa nggak ada. Ya. Tapi Nah, ini contohnya Pak Jokowi ada. tentang Pak Jokowi ada? Tentang Pak Jokowi, saya nggak ada ya, tapi karena ini kan kepemimpinan militer ya. Ya. Fotonya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ada. Itu deh 2 halaman spread gitu kok nggak. Nah, ini kita mulai masuk ke yang personal ya, mungkin juga tidak ada di buku itu, tapi ini sahabat Kompas penasaran ya. Misalnya dari Pak Johwa ya, cerita dong tentang kediaman Pak Prabowo dan kebiasaannya, misalnya menyelenggarakan upacara bendera sendiri. Itu Etna apa yang diketahui oleh tentang kediamannya, terus kebiasaan Prabowo? Ya, kalau kediamannya Pak Prabowo pernah cerita sih secara waktu itu pas saya ke rumahnya wawancara, terus ya rumahnya bagus, terus di atas bukit gitu, kemudian pinggir-pinggirnya itu ada kebun-kebun gitu ya, maksudnya kebun, nggak salah sih kayak kebun sayur-sayur gitu kan, terus ada istal kudanya, kemudian kayu-kayu kayaknya sih jati ya, kemudian bagus lah, terus saya peaceful gitu ya, berselera gitu kan. Terus saya sih waktu itu nanya, ya iseng-iseng, saya tahu sih beliau kaya ya kan, nah saya nanya, ini belinya harganya berapa Pak? Kata saya, ya waktu itu saya nggak tahu juga kenapa nanya gitu. Maksudnya, ya mungkin polos aja, enak juga ya punya tanah di sini ya, karena adem gitu tempatnya, terus asik lah gitu. Terus dia cerita, saya tadinya beli ini tuh tahun segini, kemudian ditambah lagi, ada yang jual, saya beli lagi, jadi itu tanah nggak dibeli sekaligus gitu. Jadi ya dia biasa aja lah. Terus di komplek di rumah abang tuh ada kolam renangnya indoor, walaupun nggak panjang-panjang banget ya. Terus katanya sih Prabowo senang berenang di situ, olahraganya tuh berenang. Terus tadi apalagi sih pertanyaannya, terus menyelenggarakan ini upacara bendera sendiri gitu. Kalau menurut saya sih itu ya hobinya dia di satu sisi patriotismenya emang tinggi ya kan, terus dia emang orangnya tentara banget ya, terus menurut saya juga ya hobinya orang kaya ya kan, maksudnya dia seneng gitu loh dengan situasi yang suasana yang seperti itu. Saya sih nggak pernah nanya, ini bukan saya aja, tapi emang dia senang aja. Di satu sisi menurut saya sih dasarnya itu sih soal patriotisme ya. Salah satu cerita yang nggak ada sih di buku ini, tapi yang saya sempat dengar itu waktu Prabowo itu kan SMA-nya di Eropa ya kalau nggak salah. Terus ketika dia balik ke Indonesia itu bapaknya Profesor Sumitro udah nyiapin sekolah di Amerika, sekolah ekonomi. Tahu Prabowo hilang kan dari Jakarta, pas nelfon dia udah di Magelang. Jadi emang dia dia pengen jadi tentara gitu kan, dan urusan kecintaannya Prabowo sama militer sih menurut saya sih saya nggak ngerti ya, tapi kayaknya sih emang ya dia emang tentara banget lah ya, kalau istilah saya tuh tentara banget gitu. Saya pernah ke rumahnya tuh ngeliat rak bukunya, banyak buku strategi gitu kan, banyak buku babonnya strategi perang laut, perang darat, yang kalau saya lihat nih kayaknya dipajang apa nggak dibaca karena bukunya banyak banget gitu. Waktu itu cuma saya lupa aja mau minta buat saya aja Pak ya. Dan banyak bukunya soal strategi, dan yang saya dengar dia senang nonton film Korea, film perang ya. Emang film Korea yang film perang bagus kan. Jadi
emang orangnya tentara banget ya. Saya nggak ngerti sih pola pikirnya kayak gitu ya. Emang dunianya kayak gitu kayak. Ya, nah ini ada juga yang sifatnya personal ya dari Ibu Koni Wisnuwardaya ya. Ibu kenal banget dengan Prabowo. Apa sih prinsip hidup beliau gitu, setahu Etna gitu ya. Kemudian saya kira itu, silakan Etna. Ntar saya lihat bukunya dulu. Kalau dibilang kenal banget sih saya enggak lah ya. Saya udah sejak Pak Prabowo jadi Menhan saya nggak pernah ketemu. Pernah sih 2 di acara ini karena dia nggak mau ketemu wartawan kayaknya. Filosofinya Pak Prabowo saya nggak tahu. Tapi kalau dalam beberapa pertemuan saya dengan Pak Prabowo itu dia tuh Jawa banget ya. Jadi kayak di sini nih, misalnya soal kepribadian pemimpin tuh dia mengistilahkan dengan istilah-istilah Jawa gitu kan. Indo Jaladri, Indo Chandra. Itu Jawa bukan? Ya yang tadi itu mikul duhur apa? Handap jero. Nah ya itu tuh. Jadi saya terus aja nggak terlalu dekat dan kalau dia ngutip-ngutip apa sih namanya filosofi Jawa saya agak lost in translation ya kan, soalnya saya kan bukan orang Jawa jadi ngomong apa sih gitu. Karena saya nggak ngerti juga, cuman dari ceritanya Pak Prabowo dia tuh emang Jawa banget, makanya kalau kita lihat tuh pas 2019 tuh kan dia suka nari-nari kan, yang nari-nari kayak gitu kan. Itu kan kayak nggak cocok sama dia, padahal kalau dari ceritanya dia itu pas dia itu masih kecil, ketika dia itu ketemu kakeknya Pak Margono itu diajarin dari Jawa gitu kan. Jadi Prabowo itu lepas dari pola pikirnya yang sangat barat atau gaya hidupnya yang sangat, dia tuh inside him itu dia Jawa banget, dan nilai-nilainya tuh nilai-nilai Jawa lah, yang kayak misalnya yang dari ceritanya Pak Prabowo tentang Soeharto aja, misalnya waktu dia cerita waktu dia mau ke tim kemudian sama Pak Harto itu dikasih pesan-pesan yang juga dalam bahasa Jawa gitu loh, yang apa sih bentar ini tuh dibilang jadi dia bilang jadi ada 3 prinsip dari Pak Soeharto. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Nah itu, jadi di buku ini kita ngelihat bahwa filosofi yang sering dikutip Pak Prabowo itu filosofi Jawa gitu loh, yang setahu saya sih itu filosofi yang daily lah, yang di pasar gitu loh, bukan yang tinggi-tinggi banget gitu. Ya, nah ini kita juga tahu ya, Pak Prabowo itu kan waktu kampanye Pilpres yang lalu kan juga ada kucingnya itu ada ceritanya nggak? Pasti bukan di buku itu ya, tapi sepengetahuan Etna apa sih itu waktu itu kan sampai dibikinkan akun Instagram kan? Iya, dan ada pameran fotonya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya lupa ya, tapi kalau nggak salah namanya Baron. Jadi setahu saya Pak Prabowo tuh emang suka binatang ya, udah dia suka banget gitu kan. Dia sempat cerita detail sih kenapa dia suka naik kuda gitu ya. Terus anjingnya ini ada yang ngasih tahu nih si Angga. Jadi anjingnya namanya Baron, kucingnya namanya Bobby. Nah, jadi waktu itu sempat dibikin pameran foto di sela-sela kampanye Pilpres 2019. Waktu itu saya nggak tahu gitu ya. Jadi ada tuh tentang si Bobby. Emang kayaknya dia sayang banget sama Bobby ya. Tapi saya kayaknya nggak cukup dekat untuk tahu seberapa sayangnya si Pak Prabowo tuh sama Bobby the Cat ini. Jadi tapi sampai dibikinin khusus loh pameran foto Bobby waktu itu di Menteng kalau nggak salah, di restoran yang di tikungan itu loh. Jadi emang tapi dia emang sayang sih ya sama binatang ya. Maksud saya
ya kelihatan sih saya suka dengar ceritanya tentang gimana dia sayangnya sama Baron gitu ya, atau ngobrol sama kudanya. Emang dia suka sih sama binatang. Jadi ada kuda, ada kucing, ada juga anjing ya. Ya anjing ya. Tapi anjingnya sih yang Baron itu katanya udah meninggal, udah mati ya. Maksud saya pasti sih dia kayaknya punya anjing baru, tapi saya nggak tahu. Ya, ini sudah lebih dari 1 menit ya. Jadi kita terima kasih banget sama Etna yang sudah bercerita, ngobrol sama kita tentang Pak Prabowo. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih pada sahabat Kompas yang sempat bertanya tapi belum sempat saya bacakan, dari Yohanes Bisli Sigalinggi, dari Prana Susiko, dari siapa lagi nih, Pak Usman Siswanto, juga di chat ada beberapa ini, Pak Justinus, kemudian juga beberapa sahabat Kompas yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Etna atas cerita dan juga obrolan yang sangat menarik ini. Terima kasih pada sahabat Kompas semuanya. Selamat malam, kita akan bertemu pada Kompas Editor Talk episode ke-8, seri ke-8, yang kita harapkan nanti ada topik-topik lain yang menarik juga. Selamat malam, salam sehat selalu buat semuanya.